jam 2 pagi ya kan, Bang Eka bikin kopi Aceh sambil diskusi Isra Mi'raj ini Kiai Isfandiar. Luar biasa berkah. Lanjut Kiai. Kita bahas tentang Isra Mi'raj. Masih seger Padok habis bulu tangkis. Padok nggak mau kopi. Padok nggak mau kopi. Nah, Bang, ini Coba lanjut, Kiai. lagi nih. Nah, kalau Allah, Lanjut hadisnya tadi. Kalau saya menyatakan bahwa Rasulullah melihat Allah, tapi Rasulullah tidak melihat Allah dengan mata hati. Ya tidak dengan mata kepala, tapi dengan Ya, mata hati. tidak dengan aini ya. Tidak dengan ini, tapi dengan fuadi. Dengan Fuadi fuadi. itu hati yang paling dalam. Hmm. Kalau kalbun kan hati. Hmm. Fuad itu yang paling dalam. Jadi menumbuhkan rasa betapa dekatnya beliau denganku gitu. Rasulullah itu merasakan bahwa nikmat yang tiada tara di saat dia mampu menatap Allah dengan mata hatinya. Kan itu yang disampaikan Rasulullah pada yang bertanya. Karena juga para sahabat juga bertanya tentang masalah. Tapi yang membenarkan itu cuma hanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka diberi beda Siddiq, ya itulah membenarkan bahwa Rasulullah itu memang benar-benar Isra Mi'rajnya itu kan Abu Bakar yang diberi beda As-Siddiq kan. Nah, begitu Rasulullah menyatakan syahadat, di saat Rasulullah bertemu dengan Allah tidak ada bahasa lain kecuali cuma hanya kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Rasulullah itu baca pelan, pasti. Kalau kita cepat namun nggak pasti. Itu ya Pak Doa. Dan itu setelah itu dibalas sama Allah. sama Allah dibalas. Iya. Jadi apa? Bukan salamnya Rasulullah terhadap Allah. Iya. Ini penghargaan Allah, penghargaan Nabi kepada Allah. Allah itu waduh bangga sekali. Artinya sampai bangga nih. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala kemuliaan dan segala kebaikan itu hanya ada padamu Allah. Apa jawab Allah? Assalamualaikum. Pakai kalimat alif al. Asyamsi alif afsam. Siap menunjukkan Pak include semua apa yang kau katakan itu untukmu. Assalamualaikum itu semua untukmu. Ya ayuhan Nabi, wahai yang kukasihi. Warahmatullah, wahai yang kusayangi. Warahmat wabarakatuh, wahai yang selalu kuberkahi. Kan Allah itu kan melimpahkan segala berkah. Rasulullah kan menyampaikan segala berkah, segala hormat, segala mulia, segala sesuatu itu hanya ada padamu. Itu semua hanya kuberikan untukmu Muhammad. Tapi Allah tidak menjawab Muhammad, ya Muhammad, tapi ya ayuhan Nabi. Nabi yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat Allah menyatakan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah tidak menjawab, tidak ego. Seharusnya Rasulullah menjawab Assalamualaikum itu semua untukku. Tapi Rasulullah berani menjual dirinya kepada Allah. Ya Rabb, Assalamualaikum, ya Allah bukan hanya untukku. Boleh tanya sama gini, qawaidu fil lughah Arabiyah, dalam qawaid dalam bahasa Arab kalau Assalamualaikum wa alayya jawabannya. Iya. Tapi kalau assalamualaikum boleh saja wa alayna. Tapi kenapa Rasulullah ini di saat Rasulullah menyampaikan assalamualaikum wassalamu alayna, ya Allah bukan hanya untukku Wa ala ibadillah sholihin. Luar biasa. Dahsyat banget. wa ala ibadillah, semoga kami, kata Rasulullah, kami itu siapa? Aku dan umatku ibad, menjadi hambamu as-salihin Amin. yang kau perintahkan. Apa itu? Salat. Nah, kalau memang sejelek-jeleknya kita, sejahat-jahatnya kita, sezalim-zalimnya kita, itulah orang yang mengingkari sholat. Makanya kata, nah ini logika saya. Kita hidup dalam 5 rukun. Jadilah dirimu nih. Ini diri kita ini. Nah, jadi kita bernaung di bawah Islam. Nah, kalau begini kira-kira bisa nggak disentuh sama api, Pak? Kita ini udah sempurna Islam, ya. Tapi kita nggak haji, disentuh nggak sama api neraka? Bisa ya, walaupun telapak kaki. Terus kita nggak zakat, masih bisa disentuh nggak sama api neraka? Terus kita nggak puasa, ya, masih selamat kan? Tapi di saat kita nggak sholat, kita bukan lagi terbakar, malah kecemplung dalam neraka.
Begitu hebatnya Rasulullah bela-belain kita. Wahai umatku, bahkan menjelang aja. Apa ya kata Rasulullah ya? Menjelang aja dibisi sama Ali. Kau habis sholat. Jangan tinggal aja. Dirikan sholat. Ittaqus shalah. Ya. Nah itulah yang membaik. Jadi perbedaan antara umat sebelumnya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tidak akan pernah dibangkit dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum umatmu wahai Muhammad akan kuantarkan ke dalam surga. Makanya Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam semuanya kepingin jadi umat Mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sholat. Insyaallah kita semua juga ya. Sholat ya. Nabi-nabi sebelum Rasulullah. Salat tapi Sholat. tidak seperti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Dari zaman Nabi Adam sudah sholat. Udah sholat. Cuman sholatnya memang tidak sesempurna Sesempurna. Rasulullah ketika diberikan perintah. Kalau Islam itu memang dari awal. Cuma kenapa Al-Quran itu diberikan kepada Muhammad? Udah Allah coba ke Nabi Adam. Kan Nabi Adam pun dengan taubatnya dengan Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana. Kan Al-Quran juga kan. Iya. Karena yang bisa mengampuni itu, yang bisa menyelamatkan Adam pun karena Al-Quran juga. Tapi dalam sujudnya dia menjaga ra'aini Muhammad Rasulullah SAW. Aku melihat nama Muhammad berada di samping nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Nabi Isa nggak pernah bicara itu ke Nabi Muhammad. Bagaimana? Siapa? Nabi Isa? Hingga umatnya kok jadi nggak gitu. Iya, tapi kamu jangan macam-macam. Jangan macam-macam, nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi jauh lebih sempurna daripada diriku yang namanya disebut Ahmad. Itulah Muhammad. Karena Nabi Muhammad disebut nama Ahmad empat kali disebut dengan Muhammad. Satu kali disebut dengan Ahmad. Itu mereka nggak ini, nggak ngakuin ini. Dan nyobain kopi gayo Pak. Berkah luar biasa ya. Sebenarnya itu ya karena kalau kita dialog dengan mereka ya kalau memang mereka sadar apa nih? Udah. Kok dicampur sama kopi? Ini kopi Aceh juga. Kopi Aceh juga, cuman saya pakai madu. Berkah nih, dapat ilmu dari Kiai Isfandiar di malam Kamis nih ya. Berkah. Luar biasa. Sehat Ini karena selalu. ada berkah abang selalu. kita aja nih, ada Pak Yongki aja ini. Ada Pak Yongki ya kan. Luar biasa. Nanti setiap Ustadz Kiai beli rumah diskon besar-besaran Pasti melalui Pak Yongki. Ya, beliau ini luar biasa di Depok. Amin. Ya, rumah banyak. Ya, kalau kiai-kiai yang belum punya rumah, insya Allah dibantu. ya. Dibantu insya Allah. Pak Jongki ya, siap ya. Nanti Beliau Pak saudara kita di Yongki, Majlis Zikir. kalau kita udah punya ini nanti Bismillah. kita cari rumah. Tinggal di mana? Saya tinggal di daerah desa nih. Pak di Teluk Bayur lewat Rumah Sakit HGA. Saya belum sempat ke rumah beliau. Berapa kali mau Pak Eka, Mbak Agus nggak jadi mulu. Jalan Teluk Bayur belum? Iya. Maksudnya Ya belok kanan pas sebelah kiri. Satu-satunya tuh yang dia itu anak buah saya minta ke manusia. Tuh, anak buahnya Pak. siapa? Pak Krisno. Pak Trisno. Ya. Coba, siapa tahu dikasih satu ya. Ya, Krisno. Berkah. Nanti kita siapin rumah-rumah buat para kiai, para ustadz di Depok, di grup Majlis Zikir. Ya, nanti Pak Dokter Elviadi ini bendahara nih. Bismillah, pokoknya Majlis Zikir timnya makin kuat nih, Pak Dokter di bendahara Majlis Zikir. Ada Pak Haji Sofian Sori juga alhamdulillah di Majlis Zikir kita kan. Wali Kota Depok kita. Bismillah.